Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kecamatan buatan. Saya Anissa Sawalia dengan NIM 22650042. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 contoh kasus yang menggunakan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, chatbot pelayanan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan rute pengiriman. Yang ketiga, pemantauan sentimen sosial media. Yang pertama, chatbot pelayanan pelanggan. Dilansir dari Invertopedia, chatbot adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya. Chatbot sendiri adalah kependekan dari chatbot yang merupakan kecerdasan buatan atau AI. Selain disebut sebagai chatbot, beberapa orang juga menyebut hal yang satu ini sebagai chatbot, dan masih banyak lainnya. Sementara menurut Forbes, chatbot adalah aplikasi interaktif yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui beberapa platform. Hal ini termasuk layanan pengiriman pesan dengan menggunakan teks sebagai metode komunikasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa chatbot merupakan layanan percakapan virtual dengan salah satu pihak adalah robot. Namun robot tersebut dapat memahami perintah dan menjawab pertanyaan pengguna secara tepat dan relevan. Dilansir dari Business Insider, sudah ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa chatbot sudah banyak dimanfaatkan oleh pebisnis. Salah satunya ditunjukkan oleh survei dari Orange yang menyebutkan bahwa 80% marketer berencana mulai menggunakan chatbot untuk bisnisnya mulai di tahun 2020. Hal ini disebabkan pengguna chatbot dianggap lebih hemat daripada harus menggunakan tenaga dari manusia. Pasalnya, jika harus mempekerjakan karyawan, tentu harus mengeluarkan dana yang lebih besar, mulai dari gaji hingga tunjangan lain seperti kesehatan atau bonus karyawan. Cara kerja chatbot seperti yang dijelaskan oleh Oracle, ada 2 jenis tipe chatbot seperti berikut penjelasannya. 1. Chatbot yang berorientasi pada tugas. Chatbot yang satu ini adalah sebuah program dengan tujuan tunggal yang fokus menjalankan satu fungsi saja. Jenis chatbot yang satu ini dapat menghasilkan respon otomatis seperti percakapan untuk menjawab pertanyaan pengguna. Interaksi chatbot ini sangat spesifik dan terstruktur, sehingga paling cocok digunakan untuk memberikan layanan bagi pengguna. Obrolannya juga berorientasi pada tugas untuk menangani pertanyaan umum, misalnya mengenai jam buka toko atau transaksi sederhana pada suatu bisnis online. Meskipun hanya memiliki kemampuan yang cukup besar, jenis chatbot ini paling umum digunakan untuk suatu bisnis. Yang kedua, chatbot yang bekerja dengan dasar data dan prediktif. Jenis chatbot yang satu ini sering disebut sebagai asisten virtual atau asisten digital. Hal ini disebabkan chatbot ini jauh lebih canggih. Selain itu, jenis ini juga lebih interaktif dan dapat dipersonalisasi dengan lebih baik daripada chatbot yang berorientasi pada tugas. Di sana sudah diterapkan kecerdasan prediktif dan analitik yang memungkinkan personalisasi berdasarkan profil dan perilaku pengguna. Jadi chatbot tipe ini dapat mempelajari preferensi pengguna dari waktu ke waktu, memberi rekomendasi, bahkan mengantisipasi kebutuhan dari pengguna. Jika kamu penasaran, contoh chatbot yang canggih ini adalah Alexa dari Amazon, Google Assistant, dan Siri dari Apple. Yang kedua, mengoptimalkan rute pengiriman. Di dunia di mana belanja online telah menjadi hal yang biasa, pengiriman hingga jarak terakhir yang tepat waktu dan
akurat menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sayangnya, tahap akhir proses pengiriman ini juga merupakan salah satu tahap yang paling mahal dan menantang. Untungnya, kecerdasan buatan siap membantu. AI telah merevolusi logistik dan manajemen rantai pasokan. Dan AI dapat membantu mengoptimalkan logistik jarak jauh dan mengurangi biaya. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa pengiriman jarak jauh sangat mahal dan bagaimana solusi pembelajaran mesin dapat bermanfaat bagi mengoptimalkan rute dan penjadwalan. Optimasi rute. Salah satu aspek terpenting dalam pengiriman jarak jauh adalah optimalisasi rute. Rute yang dioptimalkan dengan baik dapat menghemat waktu dan uang. Ada sejumlah faktor yang perlu Anda pertimbangkan saat merencanakan rute pengiriman, seperti kemacetan lalu lintas, preferensi pelanggan, dan ketersediaan sumber daya. Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Misalnya, model pembelajaran dalam perencanaan rute dapat dilatih berdasarkan data histori dari sistem manajemen pemesanan perusahaan untuk mengusulkan rute paling efisien untuk serangkaian pengiriman tertentu dan variabel yang menyertainya. Data ini dapat mencakup informasi alamat pelanggan, detail pesanan, dan waktu pengiriman. Model kemudian akan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan saran untuk optimasi rute. Kemudian penjadwalan pengiriman. Faktor penting lainnya dalam pengiriman jarak jauh adalah penjadwalan operasi logistik. Penjadwalan mempengaruhi segalanya, mulai dari berapa banyak pengemudi pengirim yang dibutuhkan sehingga berapa banyak kendaraan yang dibutuhkan. Penting untuk menjadwalkan pengiriman agar dapat menggunakan sumber daya secara efisien dan pelanggan dapat mendapatkan pesanan tepat waktu. AI dapat diterapkan untuk mengoptimalkan jadwal pengiriman. Misalnya, pohon keputusan dapat dilatih berdasarkan data historis dari sistem manajemen pesanan perusahaan. Data ini dapat mencakup informasi alamat pelanggan, detail pesanan, dan waktu pengiriman. Pohon tersebut kemudian akan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan saran untuk jadwal yang dioptimalkan. Yang ketiga, pemantauan sentimen sosial media. Berdasarkan AI mengacu pada pengguna teknologi kecerdasan buatan untuk secara otomatis melacak, menganalisis, dan merespon penyebutan merek, kata kunci, frasa, atau perilaku di berbagai platform media sosial. Hal ini melibatkan pengguna kemampuan AI seperti Natural Language Processing atau NLP untuk memahami bahasa manusia, mempelajari mesin untuk memprediksi tren dan perilaku pengguna, dan pengenalan gambar untuk menganalisis konten visual. Alat AI media sosial menggunakan teknologi ini untuk memungkinkan merek menyaring sejumlah besar data yang dihasilkan di platform media sosial, mengekstraksi wawasan yang bermakna, memahami sentimen publik, menganalisis kebutuhan pelanggan, dan berinteraksi dengan audiens, waktu, dan personal. Selain itu, AI menjadi lebih banyak diadopsi. Sekitar 60% merek sudah memasukkan ke dalam kampanye pemasaran mereka. Pendekatan transformatif ini mengembangkan pemantauan dari proses kreatif yang biasanya memakan waktu menjadi proses proaktif dan strategis. Meningkatnya adaptasi adalah bukti bahwa AI memiliki potensi untuk mengubah cara merek berinteraksi dengan audiens dan mengelola kehadiran mereka. Contoh sukses pemantauan media sosial yang didukung AI. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana pemasar dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan upaya pemasaran mereka. Di sini kami menyorot beberapa contoh merek yang berhasil melakukan hal ini. Yang pertama, Mekar oleh New York
Times dan The New York Times. Dianggap sebagai raja konten di Amerika Serikat dengan jumlah pembaca dan pengaruhnya yang meluas ke seluruh dunia. Perusahaan memposting ratusan cerita di situs webnya setiap hari. Pada skala ini sangat sulit untuk memiliki sendiri cerita yang akan mendapat interaksi maksimal. Oleh karena itu, untuk tujuan ini, New York Times memanfaatkan Blossom. Blossom adalah bot slide cerdas yang memprediksi bagaimana kinerja artikel di sosial media. Tidak hanya itu, bot juga dapat memberikan saran cerita kepada editor dan menganalisis jumlah besar konten cerita dan data yang tersedia. Bot ini menggunakan metrik seperti keterlibatan kiriman Facebook dan jumlah penanganan untuk menentukan cerita mana yang akan dipostkan berikutnya. Editor dan penulis New York Times dapat langsung bertanya kepada Blossom untuk menanyakan apa yang akan ditulis atau dibagikan selanjutnya.